Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marga Cindy Elisa, NIM 191300086. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok, kepentingan, dan gerakan. Kelompok kepentingan merupakan sebuah asosiasi yang terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan atau aksi dari pemerintahan. Kelompok kepentingan sama halnya dengan partai politik, yaitu merupakan salah satu penghubung utama antara pemerintahan dan yang diperintah pada masyarakat-masyarakat modern. Meskipun memiliki kesamaan, namun kelompok kepentingan juga memiliki hal yang dapat membedakan dengan partai politik, yaitu yang pertama, kelompok kepentingan memberi pengaruh dari luar. Jadi, kelompok kepentingan itu memberikan pengaruh dari luar daripada memenangkan atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang kedua, memiliki fokus yang sempit. Jadi, kelompok kepentingan itu secara khas memiliki sebuah fokus isu yang sempit, di mana biasanya mereka berfokus pada sebuah tujuan yang spesifik atau kepentingan-kepentingan dari sebuah kelompok tertentu. Yang ketiga, jarang memiliki ciri programik atau ideologi yang luas. Maksudnya, kelompok kepentingan itu jarang memiliki ciri-ciri programik atau ideologis yang luas yang umumnya terlihat pada partai-partai politik. Yang keempat, mengambil posisi yang jelas yang sesuai dengan aspirasi atau nilai-nilai dari masyarakat yang mereka wakili. Hal inilah yang membedakan dengan partai politik, karena partai politik berusaha memenangkan pemilihan, membangun koalisi dukungan, dan memperluas daya tarik. Contoh dari kelompok kepentingan ini adalah masyarakat abolisi yang dibentuk di Inggris pada 1787 untuk menentang perbudakan. Ada juga Liga Anti-Corn Law yang dibentuk pada 1839 yang dibentuk untuk tujuan memberikan tekanan pada pemerintah. Selain itu, ada tokoh yang merupakan politisi dan teoretikus politik dan sejarawan Perancis, yaitu Alexis de Tocqueville. Tocqueville menyusun revolusi pada Juli 1830 di Perancis. Tocqueville pergi ke Amerika Serikat berpura-pura untuk melakukan studi mempelajari sistem hukum di Amerika Serikat, yang menghasilkan 2 volume karya yang luar biasa, yaitu Demokrasi in Amerika yang mengembangkan sebuah kritik ambivalen tentang demokrasi Amerika Serikat dengan kesetaraan kesempatannya, tetapi memperingatkan terhadap tirani mayoritasnya. Setelah mengunjungi Amerika, Tocqueville melaporkan bahwa apa yang dia sebut sebagai asosiasi telah menjadi sebuah perangkat aksi yang sangat kuat. Asosiasi itu tersendiri merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh aksi sukarela, mencerminkan pengakuan tentang kepentingan bersama atau kepedulian yang sama. Tulisan-tulisan Tocqueville mencerminkan sebuah sikap yang ambigu terhadap kemajuan demokrasi politik. Ide-idenya telah memengaruhi para teoretikus liberal sekaligus konservatis dan juga para sosiolog akademis. Ada 3 jenis kelompok. Yang pertama, kelompok komunal. Yang kedua, kelompok institusional. Dan ketiga adalah kelompok asosiasional. Kelompok yang pertama yaitu kelompok komunal. Kelompok ini tertanam pada struktur sosial yang berarti didasarkan pada kelahiran dan bukan rekrutmen. Kelompok ini didirikan atas landasan persamaan warisan dan ikatan-ikatan dan loyalitas tradisional. Kelompok-kelompok semacam ini masih tetap memiliki peran penting dalam politik di negara-negara berkembang. Contohnya di Afrika, misal seperti ikatan-ikatan etnis, kesukaan, dan kekeluargaan seringkali menjadi basis yang terpenting dalam menyuarakan rakyat. Kelompok yang kedua yaitu kelompok institusional. Kelompok institusional merupakan kelompok yang bagian dari mesin pemerintahan dan berusaha memberi pengaruh di dalam. Contoh dari kelompok ini adalah birokrasi dan militer. Masing-masing dari mereka mengandung sejumlah kepentingan yang saling bersaing. Dalam kasus negara otoriter atau totaliter yang secara khas menindak kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan otonom. Persaingan di antara kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan otonom mungkin bisa menjadi bentuk utama dari penyuaraan kepentingan. Contohnya, sistem Stalinis
yang sangat terpusat dari Uni Soviet, misalnya digerakkan sebagian besar oleh kepentingan birokrasi dan ekonomi yang saling berbeda, terutama kepentingan yang berpusat di industri barat. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok asosiasional. Kelompok asosiasional merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat yang bersatu untuk mengejar tujuan-tujuan bersama dan terbatas. Kelompok-kelompok sebagai asosiasi dicirikan oleh aksi sukarela dan adanya kepentingan-kepentingan, aspirasi-aspirasi, atau sikap-sikap bersama. Meskipun kelompok-kelompok asosiasional menjadi semakin penting di negara-negara berkembang, contoh yang paling jelas dari kelompok ini adalah kelompok kepentingan atau kelompok pengaruh. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis kelompok yang berbeda, terdapat dua klasifikasi yang paling umum dalam bentuk kelompok kepentingan, yaitu klasifikasi yang pertama, kelompok seksional, dan kelompok promosional, sedangkan klasifikasi yang kedua yaitu kelompok insider dan outsider. Bentuk-bentuk kelompok kepentingan yaitu, yang pertama kelompok seksional atau kelompok protektif atau fungsional. Kelompok ini untuk memajukan atau melindungi kepentingan-kepentingan yang biasanya dalam bentuk material dari para anggota mereka. Contoh dari kelompok ini adalah serikat pekerja, badan usaha, asosiasi perdagangan, dan badan profesional. Sedangkan yang kedua adalah kelompok promosional atau kelompok tujuan atau sikap. Kelompok ini untuk memajukan nilai-nilai, cita-cita, atau prinsip-prinsip bersama. Tujuan-tujuannya banyak dan beragam. Kelompok ini termasuk lobi-lobi pro pilihan dan pro kehidupan dalam masalah kampanye-kampanye menentang seks dan kekerasan pada televisi, protes-protes tentang kolusi dan kejahatan terhadap binatang, atau protes untuk membela nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Yang ketiga yaitu kelompok insider, merupakan kelompok yang memiliki keistimewaan akses pada perumusan kebijakan. Yang keempat yaitu kelompok outsider. Kelompok ini kurang memiliki akses pada pemerintahan dan karenanya didorong untuk go public dengan harapan untuk memberikan pengaruh pada proses kebijakan. Adapun model-model yang sangat berpengaruh terhadap kelompok-kelompok kepentingan yaitu model pluralis. Yang kedua model kooperatisme dan model kanan baru. Yang pertama, model pluralis. Model pluralis menekankan kemampuan dari kelompok untuk membela individu dari pengaruh pemerintah dan mempromosikan kepekaan demokratis. Keputusan-keputusan diambil dari proses perundingan dan interaksi yang kompleks yang menjamin bahwa pandangan-pandangan dan kepentingan-kepentingan dari banyak kelompok dipertimbangkan dan diperhitungkan. Asumsi utama dari teori pluralis adalah bahwa semua kelompok dan kepentingan memiliki potensi untuk melakukan organisasi dan memperoleh akses kepada pemerintahan. Salah satu cara di mana dibuktikan bahwa kekuasaan politik terbagi-bagi sedemikian banyak sehingga tidak ada kelompok atau kepentingan yang dapat mencapai dominasi dalam waktu tertentu, sebagaimana yang disampaikan oleh Robert Dahl yang lahir pada 1915 yang merupakan ilmuwan politik Amerika Serikat. Yang menjadi profesor ilmu politik di Yale University pada 1946. Dahl kemudian menjadi salah satu analisis politik paling terkemuka di Amerika Serikat. Pada 1953, dengan Charles Lindbergh, dia mempopulerkan istilah poliarki atau kekuasaan oleh yang banyak. Untuk membedakan masyarakat modern dari demokrasi klasik, pada tahun 1956, Dahl menyatakan sebuah kelompok yang aktif dan abas di dalam masyarakat dapat membuat diri mereka didengar pada derajat yang krusial dalam proses pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan dari Dahl merefleksikan dampak dari doktrin-doktrin positif dan behavioralis, dan pada 1950 dan 1960 awal, dia mengembangkan sebuah posisi pluralis yang konvensional. Sedangkan pada awal 1960-an, bersama dengan Lindblom atau Galbraith telah mengembangkan sebuah bentuk radikal dari liberalisme, yaitu neopluralisme
yang memperlihatkan keprihatinan yang semakin besar pada kekuasaan dari perusahaan-perusahaan kapitalis. Model kelompok yang kedua yaitu model korporatis. Model korporatis berusaha untuk menelusuri implikasi dari hubungan yang lebih erat yang telah berkembang di masyarakat industri antara kelompok dan negara. Korporatisme adalah sebuah cara untuk memasukkan kepentingan-kepentingan terorganisir ke dalam proses-proses pemerintahan. Terdapat dua wajah korporatisme, yaitu yang pertama, korporatisme otoritarian atau korporatisme negara, yang merupakan satu bentuk ideologi atau ekonomi yang terkait erat dengan fasisme Italia, yang dicirikan dengan adanya intimidasi politik terhadap industri dan penghancuran serikat-serikat pekerja independen. Sedangkan yang kedua yaitu korporatisme liberal atau korporatisme masyarakat yang menunjukkan kecenderungan yang terjadi di demokrasi liberal di mana kepentingan-kepentingan terorganisir dan akses kelembagaan pada proses perumusan kebijakan. Yang ketiga yaitu model kanan baru. Kelompok kanan baru ini merupakan kelompok yang memajukan kritik terhadap kelompok kooperatif. Karena kelompok kooperatif dikaitkan dengan masalah beban berlebih, ketidaksukaan kanan baru terhadap kelompok kepentingan berasal secara ideologis dari individualisme yang terletak di jantung dari ekonomi neoliberal. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan satu bentuk perilaku kolektif tertentu di mana motif untuk aksi berasal sebagian besar berasal dari sikap-sikap dan aspirasi-aspirasi dari para anggota. Secara khas, beraksi di dalam sebuah kerangka organisasional yang longgar. Ada yang baru tentang gerakan-gerakan sosial yang muncul pada dekade akhir ke-20-an, yaitu gerakan sosial kontemporer lebih banyak menarik kalangan muda, kalangan berpendidikan, dan kalangan yang relatif makmur. Sementara gerakan-gerakan sosial yang lebih tradisional merupakan gerakan dari masyarakat yang tertindas atau kurang beruntung. Yang kedua yaitu gerakan-gerakan baru lebih berkenaan dengan isu-isu kualitas kehidupan daripada pembangunan sosial. Yang ketiga, gerakan sosial baru menganut ideologi yang sama. Jika tidak selalu terdefinisi dengan jelas, sedangkan gerakan tradisional sedikit atau jarang berjalan beriringan. Dalam sudut pandang yang lebih luas, pendirian ideologis terkait dengan ide-ide dan nilai-nilai kiri baru merupakan gerakan-gerakan para pemikir dan intelektual yang berusaha untuk merevitalisasi pikiran sosialis dengan mengembangkan sebuah kritik radikal tentang masyarakat industri maju. Yang keempat yaitu gerakan sosial baru cenderung memiliki struktur organisasional yang menekankan desentralisasi, pembuatan keputusan partisipatori, dan mengembangkan bentuk aktivisme politik baru. Contoh dari gerakan sosial ini adalah Battle of Seattle pada tahun 1999, di mana demonstrasi massa menentang organisasi perdagangan dunia, sehingga terjadi benturan-benturan kekerasan antara polisi dengan kelompok pemrotes dan protes-protes anti-kapitalis atau anti-globalisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.